sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama kami, Komsos Gregorius Agung. Bersama saya, Christine, dan saya Winola, dalam acara Gregorius Podcast. Wino, kamu lagi liatin apa sih? Aku lagi ngeliatin gambar, Mbak. Oh, gambar apa? Yang ada di atas meja nih. Oh, gambar pembasuhan kaki. Iya, Mbak, bener banget. Kira-kira podcast kita hari ini apa ya? Berhubungan tentang pembasuhan kaki. Tentunya tentang Kamis Putih dong, Mbak. Wah, bener banget nih Wino. Siapa ya narasumber kita hari ini? Siapa ya, Mbak? Aku penasaran banget. Wino penasaran? Iya. Yang di sana? Tentunya dong. Ya sudah, kalau gitu langsung saja kita sambut Romo Wahyu. Apa kabar, Romo? Sukacita, yes, yes, yes. Kamis Putih nih, Mo. Ya, Kenapa Kamis Putih itu sering disebut Maundy Thursday? Apa karena warna liturginya putih, Mo? Kerap disebut Kamis Putih. ya tentu sebagai sebuah peran liturgi, warnanya menentukan juga ya. Tapi dari istilah katanya tadi Maundy Thursday, dari bahasa Latin, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris, ada kata mandatum, mandat dalam teks Yohanes 13 ayat 34, Yesus memberi perintah baru yang diberikan kepada para murid dalam perjamuan malam terakhir. Maka Kamis Putih, Kamis Suci juga disebut demikian, ingin menunjukkan bagaimana Yesus memberikan warisan perjamuan malam terakhir yang kemudian kita lanjutkan sampai saat ini dalam perayaan Ekaristi. Jadi sakramen Ekaristi itu awal mulanya adalah dari perjamuan malam terakhir itu. Oh, jadi pada Kamis Putih ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting di mana salah satunya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya dan pembasuhan kaki. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita. Iya. Iya, dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih yang khas, yang khusus, tadi ada pembasuhan kaki para rasul yang sebagaimana Yesus lakukan juga pada saat perjamuan malam terakhir itu, yang ingin menunjukkan tadi bahwa ia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani itu. Romo, mau tanya. Ya. Waktu saya jadi sekretariat gereja nih, Mo, saya lihat agendanya Romo. Saat Kamis Putih itu ada kegiatan atau jadwal tentang misa krisma. Jadi Romo itu ke keuskupan. Nah, misa krisma itu apa ya, Mo? Ya, misa krisma biasa para romo sebelum malamnya merayakan Kamis Putih, paginya misa di keuskupan. Dalam misa itu uskup yang menjadi konselebran utama memberkati minyak suci. Dan kami dalam perayaan misa krisma itu mengulang janji imamat kembali untuk setia kepada Bapak Uskup dan juga pada gereja. Jadi kami bersama seluruh imam di Keuskupan Agung Jakarta ini ke katedral merayakan misa krisma itu. Di situ mengulang kembali janji imamat kami. Yang kedua lalu memberkati minyak suci. Romo, untuk misa krisma apakah hanya diikuti oleh para imam atau umat biasa pun boleh turut serta? Tentu terbuka untuk umum juga ya, tetapi terutama para imam diajak untuk bersama merayakannya. Tentu sejauh tidak ada halangan, artinya kalau memang tempatnya jauh ya mungkin malah memakan waktu jadi tidak bisa misa krisma. Kalau pengalaman Romo dulu di Papua, Timika, tidak mungkin hari itu pagi perayaan misa krisma lalu malamnya Kamis Putih, karena perjalanannya cukup jauh maka bisa digeser bahkan seminggu sebelum perayaan itu. Tetapi kalau di Jakarta, karena memungkinkan semua transportasinya, tentu pagi, biasanya jam 8 perayaan Ekaristi Misa Krisma itu, umat juga diperkenankan hadir. Karena ketika kami mengucapkan janji imamat kembali, ya umat yang menjadi saksi juga dalam perayaan Ekaristi itu. Tentu dalam pelaksanaannya ada kuotanya juga ya, karena terbatas tempatnya.
Pada prinsipnya umat juga boleh hadir dalam perayaan Misa Krisma itu bersama kami para imam dan Bapak Uskup sebagai gembala utama di Keuskupan Agung Jakarta ini. Oh ya Romo, tadi kan Romo bilang minyak suci nih. Minyak suci itu apa sih, Mo? Ya, minyak suci sebagai sebuah sarana untuk pelayanan-pelayanan dalam sakramen-sakramen. Maka minyak suci itu ada 3 tabung biasanya. Untuk sakramen baptis itu ada disebut oleum catechumenorum, disingkat OS atau OC. Lalu ada minyak untuk mengurapi orang sakit, oleum infirmorum, OI. Dan satu lagi minyak untuk tahbisan atau krisma, oleum krisma. Nah, semua minyak itu digunakan dalam perayaan-perayaan sakramen tadi. Kalau baptis, ketika sudah dibaptis lalu diolesi minyak krisma sebagai ya tanda pemberian Roh Kudus. Nanti kemudian ketika krisma ya khusus minyak krisma itu. Kami para imam ketika ditahbiskan juga diolesi minyak yang sama itu. Jadi ada penggunaannya. Kalau minyak orang sakit ya khusus untuk orang sakit, ketika mendesak perlu didoakan, ada sakramen perminyakan. Itu intinya untuk perayaan-perayaan sakramen dalam gereja Katolik. Wah, ternyata banyak macamnya ya Wino. Iya, Mbak. Ada sakramen baptis ya, Ya. untuk sakramen perminyakan, untuk sakramen tabisan atau krisma. Iya. Romo, kembali lagi ke Kamis Putih tadi tentang pembasuhan kaki. Ya. Seringkali kita melihat Romo yang membasuh kaki orang lain. Jarang-jarang kita melihat Romo yang dibasuh kakinya oleh orang lain. Pernah nggak Romo mengalami atau merasakan dibasuh kakinya oleh orang lain? Ya. Itu dalam liturgi ya yang dibasuh tadi seperti Yesus teladankan bahwa dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani, tentu dari umat dipilih untuk dibasuh kakinya. Tetapi selama 2 tahun terakhir ini karena masa pandemi ada keterbatasan untuk berinteraksi, maka dari keuskupan bahkan dari kepausan juga memberikan anjuran bahwa yang dibasuh yang dikenal saja. Maka ketika saya datang ke sini ya perayaan Kamis Putih, saya masih ingat tahun lalu ya Romo Dias membasuh kaki saya. Perayaan berikutnya saya membasuh kaki Romo Dias dan Frater karena keterbatasan. Tetapi dalam umumnya tadi umat yang dipilih. Nah, saya sendiri sebelum menjadi imam dibasuh kakinya dulu ketika pernah menjadi ketua OMK, lalu ada perwakilan-perwakilan selain dari ketua lingkungan, ketua OMK atau ketua seksi mewakili. Maka saya pernah dulu ketika masih muda dibasuh kakinya menjadi rasul pada waktu itu. Lalu ketika di seminari juga ada perayaan bersama juga menjadi rasul untuk dibasuh. Dan terakhir pulang dari Papua saya sempat bermalam di keuskupan pada waktu itu Pekan Suci ya, saya merayakan Ekaristi di katedral juga demikian. Karena terbatas tadi ya, belum bisa semuanya berpartisipasi ya, dicuci, dibasuh kakinya. Itu yang saya alami selama ini. Selama dibasuh kaki, perasaan Romo gimana nih? Ya tentu itu bukan sebatas ritual saja ya, tetapi ketika tadi OMK tadi ya tentu saya mendisposisikan, menempatkan diri saya mewakili nih teman-teman saya yang lain, tetapi juga sebagai rasul untuk dibasuh. Maka nanti dalam guyonannya, dalam candaannya ini nanti siapa nih dari 12 ini nih yang jadi Yudas siapa nih, karena semuanya dibasuh. Ada guyonan itu. Sekali lagi bukan ritualnya, tetapi makna dari perayaan itu. Bagaimana saya yang terpanggil juga menjadi orang beriman, menjadi rasul, mewakili teman-teman yang lain, kemudian dibasuh kakinya. Nah, ketika menjadi frater, menjadi romo tadi, karena keterbatasan, maka tentu ya menempatkan diri juga, mewakili umat juga, karena memang belum bisa berinteraksi. Maka kalau ditanya rasanya bagaimana ya, di satu sisi ini menempatkan diri sebagai rasul, tetapi juga seperasaan dengan umat bahwa kita semua umat beriman yang ingin dilayani oleh Tuhan disimbolkan dalam perayaan Kamis Putih dalam pembasuhan kaki itu. Oh iya, Mo.
dibasuh kakinya itu hanya laki-laki saja atau perempuan juga boleh, Mo? Ya, ketika sebelum pandemi yang lalu ya, Bapak Paus pernah kita lihat beritanya yang mengadakan perayaan Kamis Putih seperti ini, lalu secara acak, tidak acak juga sebenarnya sudah disiapkan lalu membasuh seorang perempuan imigran, karena pada waktu itu dipilih wakil-wakil untuk dibasuh kakinya. Nah, itu seorang perempuan. Nah, Bapak Paus memang tidak dikeluarkan aturan begini begitu, tetapi melihat dari gestur, dari apa yang sudah Bapak Paus sendiri lakukan, membasuh perempuan imigran tadi dalam perayaan Kamis Putih, ya tentu itu menjadi dasar kita juga untuk bisa melakukan hal yang sama di gereja-gereja lokal, di gereja paroki. Sekali lagi yang penting adalah maknanya yang melambangkan pelayanan kasih Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Umat dibasuh kakinya itu kan, Mo, ada nggak sih persyaratan dari beberapa pihak untuk dibasuh kakinya nih umatnya? Ya, kalau melihat apa yang sudah terjadi sampai saat ini, umumnya ya perwakilan dari lingkungan-lingkungan, bisa ketua lingkungan, bisa tadi kalau saya menjadi seksi atau ketua OMK jadi seksi-seksi, tentunya dipersiapkan agar ketika latihan sudah datang, lalu dalam perayaan juga tidak menimbulkan keribetan yang lain itu. Artinya tentu ada syarat-syarat umum yang ditentukan oleh panitia agar perayaan itu juga bisa berjalan dengan lancar. Biasanya sudah 1 bulan sebelumnya sudah disiapkan ini nih yang mau menjadi rasul nanti yang dibasuh. Itu. Romo, tahun lalu kan masih Romo dan Frater yang dibasuh. Untuk tahun ini bagaimana nih, Mo? Ya, sesuai surat edaran dari Keuskupan, himbauan bahwa kebijakan diserahkan ke paroki masing-masing. Artinya apa? Kita sedang masa pemulihan, gereja juga mulai membuka diri. Kalau beberapa tahun ini dengan peduli lindungi yang mungkin umat merasa ribet, merasa susah, tetapi juga ada berkahnya di situ. Artinya umat kemudian membereskan data-data di lingkungan, di Bela Rasa, di Bidu, kemudian baru bisa ke gereja. Tapi sekarang mulai terbuka dengan peduli lindungi, tinggal di-scan, tidak harus berebutan tempat duduk lagi, lalu bisa datang ke gereja. Kita sedang memulihkan diri, maka umat kembali diharapkan datang mengikuti perayaan Ekaristi bersama bersyukur. Demikian pula maka dengan perayaan Kamis Putih nanti umat dilibatkan kembali. Maka kalau tahun lalu saya waktu itu masih ada frater ya yang mewakili umat, maka nanti ya umat diwakili oleh umat yang sudah dipilih. Christine, Lilona kalau mau menjadi wakil umat juga mungkin syaratnya harus menjadi ketua lingkungan dulu nih atau ketua OMK dulu nih agar bisa dibasuh kakinya nanti. Tadi yang pembasuhan ya, Romo. Terus saat perarakan pulang nih, Mo. Sakramen Maha Kudus itu kan dibawa keluar ya, Mo, biasanya kalau pas misa mau selesai ya, Mo. Itu kenapa sih, Mo, harus dibawa keluar? Kenapa nggak diem aja di dalam tabernakel itu, Mo? Ya, itu terkait tentu perayaan-perayaan berikutnya juga ya, bahwa kita sesuai dengan pesan Yesus tadi, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku dan berjaga-jagalah, berdoa. Kalau kita membaca dalam kisahnya bagaimana Yesus mengajak murid-murid sebelum penangkapan, berdoalah, jangan lelah. Tetapi kita tahu ketika ditinggal Yesus berdoa, murid-murid tidur, balik lagi, tidur lagi. Kita ingin bersama-sama Yesus berjaga-jaga. Maka Komuni Kudus pada hari itu, tabernakel dikosongkan, lalu ditempatkan secara khusus di tempat yang namanya ya kita nyebutnya tempat tuguran gitu ya. Ada satu tempat untuk mentahtakan sakramen Maha Kudus. Maka bentuk perayaannya juga beda. Kalau dalam adorasi kan dengan monstran yang megah, itu ya logam berharga, megah. Tapi dengan perayaan tuguran ini ya cukup ditempatkan di sibori, kemudian ditutup dengan kain putih dan ditempatkan di tempat tuguran tadi biasanya dengan perarakan. Lalu setelah itu ya umat bergantian
tahun ini kembali lagi kita memulihkan diri, maka setelah misa terakhir nanti ada jadwal. Kalau misa mungkin selesai jam 11, ya dari jam 11 sampai jam 4 nanti ada petugas untuk teguran, untuk berdoa berjaga-jaga bersama Tuhan. Itu intinya dari perarakan sakramen Maha Kudus dan tuguran. Tuguran, selama tuguran itu ngapain aja, Mu? Ya, di rumus ibadat sabda itu sebenarnya ibadat sabda juga, bahwa dibacakan kisah bagaimana Yesus dalam proses penangkapan itu. Lalu di situ tentu ada doanya. Intinya adalah doa. Maka dalam tuguran itu kita boleh bersama mempersembahkan juga hidup kita. Kalau Yesus malam ini ditangkap dengan berbagai macam penderitaan yang dihadapi, nah kita umatnya ya harapannya mau menemani Tuhan Yesus juga. Maka selain liturginya ada bacaannya, lalu ada doa-doanya. Nah kita bersama juga harapannya mengolah rohani kita, mau berjaga-jaga bersama Tuhan. Itu biasanya ada teks dari keuskupan yang diterbitkan, lalu ada tema-tema khusus, mungkin dengan tahun ini Ardas kesejahteraan bersama, doa-doa itu akan diulang dari kelompok-kelompok tadi, dari jam 11 sampai nanti jam 4 pagi biasanya begitu. Kalian pernah nggak ikut tuguran? Pernah dong, Mo. Nah, itu nanti mulai kembali lagi kita memulihkan diri bersama-sama, mengadakan tuguran lagi mungkin di Taman Doa nanti disiapkan. Ya, Romo, tambahan. Tadi kan Romo sebutkan kalau tuguran dari malam sampai pagi ya, Mo. Nah, itu kita harus ikut benar-benar sampai pagi atau ada jam tertentu kita boleh ikut juga gitu, Mo? Biasanya kan ada kelompok-kelompoknya, jam 11 sampai jam 12, mungkin dari wilayah atau lingkungan ini. Ya selesai itu ya sudah bisa pulang nanti jam 12 sampai jam 1, kelompok lain lagi. Ya harapannya Komsos nih silahkan juga ngusulin ke seksi liturgi untuk kami juga mau tuguran, mungkin mau live streaming juga dari yaitu setelah misa selesai perarakan sampai pagi ini. Kalau mau terbuka kan, dimungkinkan juga, artinya tidak harus selalu semua sampai pagi, tapi ada jam-jam tertentu agar sekali lagi sakramen Maha Kudus selalu ada yang menjaga. Karena kalau sudah selesai nanti ya ditempatkan ke tempat yang aman juga. Kalau kita punya tempat ruang adorasi, biasanya selesai tuguran ditempatkan di ruang adorasi. Dan biasanya jumlah sakramen Maha Kudus pada Kamis Putih itu cukup banyak. Karena hari berikutnya tidak ada perayaan Ekaristi. Hari berikutnya ada ibadat Jumat Agung. Nah, itu satu-satunya hari Romo-romo tidak misa ya Jumat Agung itu. Maka di persiapannya dengan jumlah komuni yang cukup banyak, lalu pada saat Jumat Agung dibagikan dalam penghormatan salib itu dalam komuni juga. Itu. Romo, sebelum di closing nih, Mo, adakah pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk umat Grego nih, Mo? Kalau sekarang kan mau ke gereja udah gampang ya, Mo, tinggal scan Peduli Lindungi aja. Nggak kayak tahun yang lalu, Mo, harus war tiket tengah malam gitu kan, harus bangun. Ada pesan nggak nih, Mo? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kita mau memulihkan diri. Mungkin dulu dengan live streaming orang malah sudah nyaman ya, tinggal buka HP, seolah-olah sudah benar-benar misa, seolah-olah. Padahal ini kan dalam situasi khusus. Bahkan kalaupun menerima komuni kudus, ya harus mengambil dari gereja lalu disantap. Itu tidak dalam keadaan yang normal. Kalau sudah normal ya perayaan Ekaristi hadir bersama dalam gereja merayakan Ekaristi itu. Maka yang dulu ada PPK, petugas pengantar komuni kudus, ya dikembalikan ke petugas yang sebelumnya, yaitu para prodiakon. Jadi tidak umat mungkin orang tuanya tidak ke gereja, anaknya ke gereja, lalu saat komuni masih mau membawa sakramen Maha Kudus lagi, tidak, kembalikan ke semula, yaitu dengan prodiakon. Silahkan lapor ke lingkungan bahwa ada orang tua yang sedang sakit, butuh komuni, nanti diantar. Maka kembali lagi ke umat yang lain juga, mohon mari kita memulihkan. Sekali lagi karena sudah nyaman mungkin ya dulu, lalu sekarang mungkin udah
rumah aja masih di live streaming. Nah, live streaming ini sebenarnya untuk dokumentasi, karena ini kan kalau sudah ditayangkan kan filenya ada untuk dokumentasi, bukan pertama-tama misalnya secara online itu pada waktu itu. Dan sekarang masa sudah memulai membaik, maka mari umat Paroki Gregorius Agung kembali ke gereja, merayakan perayaan Ekaristi, khususnya di Pekan Suci nanti. Kita awali dengan Kamis Putih, kita mengenang kembali Yesus yang menetapkan perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup beriman. Maka kalau kita merasa Kristen, Katolik, sumber hidup berimannya Ekaristi, maka mari kita menyambutnya, merayakannya. Dan semangat yang kedua tadi, Yesus membasuh kaki para rasul, para murid, kita pun diajak untuk berbela rasa pada sesama, mau melayani, dan semangat Keuskupan tahun ini untuk kesejahteraan bersama. Itu pesan saya ke gereja, merayakan Ekaristi, dan mari wujudkan kesejahteraan bersama. Nah, benar banget nih apa yang Romo Wahyu sampaikan. Lebih baik kita mengikuti perayaan Ekaristi langsung datang ke gereja dan bisa mengikuti Ekaristi dengan penuh sukacita. Baik Romo, terima kasih sudah hadir dan menemani podcast kami hari ini. Teman-teman, sebelum kita menutup acara ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, Komsos Gregorius Agung. Saya Christine Dan saya Winola. Saya Romo Wahyu. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dalam podcast kami selanjutnya. Bye-bye.